selamat siang adik-adik sekalian. Baik, jadi di pertemuan kali ini kita akan belajar secara online. Jadi materi yang akan kita bahas kali ini dengan topik hak dan kewajiban di lingkungan sosial. Jadi mungkin adik-adik sudah pernah mendengar hak dan kewajiban di lingkungan sosial. Tentunya hak dan kewajiban ini bukan hal baru bagi adik-adik karena mungkin sudah sering mendengar dua kata ini, hak dan kewajiban. Tapi adik-adik perlu ketahui bahwa pengertian dari hak dan kewajiban yaitu yang pertama, hak adalah sesuatu yang dapat diminta atau diperoleh seseorang berdasarkan norma atau moral yang berlaku, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi seseorang berdasarkan norma hukum atau moral yang berlaku. Dengan kata lain, hak adalah apa yang dimiliki atau dapat diminta, sedangkan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan atau dipenuhi. Sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi seseorang berdasarkan norma hukum atau moral yang berlaku. Dengan kata lain, hak adalah apa yang dimiliki atau dapat diminta, sedangkan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan atau dipenuhi. Jadi tentunya adik-adik sudah sering mendengar kata hak dan kewajiban. Jadi contoh kecil dari hak adik-adik dalam bangku pendidikan sekarang, tentunya adik-adik memiliki hak untuk mendapatkan pelajaran. Itu contohnya, contoh dari hak. Sedangkan kewajiban, contoh paling sederhana kewajiban yang adik-adik harus lakukan yaitu contohnya membayar uang sekolah. Itu adalah contoh dari kewajiban. Jadi kewajiban adik-adik adalah untuk membayar uang sekolah. Itu kewajiban. Sedangkan hak yang harus adik-adik dapati atau yang harus adik-adik minta itu adalah pelajaran yang harus adik-adik sekalian dapatkan. Jadi yang berikut adalah hak di lingkungan sosial. Yang pertama, hak untuk dihormati. Setiap orang memiliki hak untuk dihormati oleh orang lain tanpa memandang perbedaan warna kulit, agama, atau latar belakangnya. Kita semua pantas diperlakukan dengan baik dan sopan. Jadi hak untuk dihormati, kita semua di sini, adik-adik sekalian dan juga kakak sendiri, kita perlu untuk kita memiliki hak untuk dihormati. Jadi kakak di sini sebagai pengajar, kakak memiliki hak untuk dihormati. Adik-adik sekalian harus menghormati saya di sini sebagai kakak yang mengajar adik-adik, sedangkan adik-adik juga punya hak untuk mendapatkan materi dari kakak. Seperti itu. Lalu yang kedua, hak untuk berpendapat. Jadi hak untuk berpendapat ini, setiap individu memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya. Pendapat setiap orang penting dan harus didengarkan meskipun kita mungkin tidak selalu setuju. Jadi hak untuk berpendapat, adik-adik sekalian perlu untuk mengeluarkan atau mengemukakan pendapat dari adik-adik. Jadi apa yang adik-adik ingin bicarakan, tuangkan saja, tidak perlu punya rasa minder. Jadi adik-adik itu punya hak untuk berpendapat. Jadi tidak harus merasa minder pendapat adik-adik itu benar atau salah, tidak. Itu tidak harus seperti itu. Jadi adik-adik sekalian dan juga saya sendiri, kita mempunyai hak untuk berpendapat. Lalu yang ketiga, hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, seperti yang tadi sudah kakak bicarakan pada awal bahwa kita di sini semua memiliki hak untuk mempunyai pendidikan.
Jadi setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan adalah hak dasar setiap individu untuk mengembangkan potensi dan pengetahuannya. Jadi adik-adik juga dengan kakak sebagai pengajar di sini, kita semua mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi pendidikan untuk kita mengembangkan apa yang kita miliki, potensi yang ada di dalam diri kita, pengetahuan yang kita miliki perlu untuk kita kembangkan sehingga bisa bermanfaat bagi kita sendiri dan juga orang tua, keluarga, dan juga teman-teman semua. Jadi kita perlu untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Jadi hak yang ketiga itu hak untuk mendapatkan pendidikan. Lalu yang berikut kewajiban di lingkungan sosial. Jadi kewajiban di lingkungan sosial itu yang pertama menghormati orang lain. Itu kewajiban. Jadi kita memiliki kewajiban untuk menghormati hak dan keberagaman orang lain. Menghargai perbedaan adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis. Jadi kewajiban dari kita semua sebagai makhluk sosial, kita perlu saling menghargai. Itu yang paling utama, saling membantu dan lain-lain. Mungkin adik-adik sudah ketahui sendiri dan tidak perlu kakak jelaskan di sini lagi. Lalu yang kedua, berperilaku baik. Kewajiban di lingkungan sosial yang kedua itu berperilaku baik. Kewajiban kita adalah berperilaku baik dan sopan. Itu kewajiban yang harus dimiliki setiap individu. Jadi dengan berperilaku baik, kita dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi semua orang. Adik-adik tentunya sudah ketahui bahwa ketika kita bertemu orang baru yang memiliki sikap baik dan sopan, tentunya kita akan merasa nyaman, aman, sehingga kita bisa akrab. Tapi ketika kita bertemu orang yang tidak berperilaku baik, tidak memiliki rasa sopan santun, tentunya kita akan merasa risih, tidak ingin bergaul. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, kita perlu untuk mempunyai sikap yang baik dan juga memiliki etika atau sopan santun yang baik. Lalu yang berikut, yang ketiga, wajib menjaga lingkungan. Jadi kewajiban yang harus dimiliki oleh kita semua itu untuk menjaga lingkungan. Jadi merawat lingkungan sosial adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, kita turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman untuk semua. Jadi kita semua di sini, adik-adik dan juga kakak sebagai pengajar di sini, kita memiliki kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu menjaga lingkungan sosial. Itu adalah tanggung jawab yang harus kita miliki dan juga tanggung jawab kita bersama. Jadi kita hidup di lingkungan di mana kita berada, kita patut untuk melakukan kewajiban kita dengan cara menjaga kebersihan dan juga kelestarian lingkungan. Kita harus turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Itu sangat penting dalam kehidupan di lingkungan.